Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Rofifah Ghazali. Saya akan mempresentasikan hasil buatan media pembelajaran saya, yaitu tentang transformasi geometri. Berikut ini tampilannya. Halo semua, nama saya Najmi Rofifah Ghazali. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang salah satu materi matematika SMP, yaitu transformasi geometri. Adapun tujuan dari pembelajaran transformasi geometri ini adalah sebagai berikut. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi akhir x aksen, y aksen. Ada 4 jenis transformasi geometri: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pertama, mari kita bahas tentang translasi. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Artinya, translasi ini hanya memindahkan titik tanpa memutar atau mengubah ukurannya. Ini adalah gambaran dari transformasi translasi. Suatu bidang yang berkoordinat awal A, B, C, jika ditranslasikan, maka akan menjadi bidang yang berkoordinat A aksen, B aksen, C aksen. Untuk rumusnya, titik x, y ditranslasikan oleh a, b, hasilnya titik x tambah a, y tambah b. Jadi, di translasi ini, x aksennya adalah x tambah a dan y aksennya adalah y tambah b. Sekarang, mari kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah segi 4A 2,2, B 6,2, C 2,6, D 6,6 ditranslasikan oleh T 3,5. Tentukan bayangan hasil translasi tersebut. Di soal, dapat kita lihat T 3,5 ini merupakan A, B. Jadi, A-nya 3, B-nya 5. Untuk mencari A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Dari slide sebelumnya, X aksen sama dengan X tambah A, dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Jadi, A aksen sama dengan X aksen, di sini 2 tambah 3, dan Y aksennya 2 tambah 5, sama dengan 5,7. Jadi, A aksen sama dengan 5,7. Untuk B aksen, caranya sama. B aksen sama dengan X aksen, di sini 6 tambah 3 sama dengan 9, Y aksennya 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi, B aksen sama dengan 9,7. Untuk C aksen sama. C aksen sama dengan X aksen, di sini 2 tambah 3 sama dengan 5, dan Y aksennya 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi, C aksennya 5,11. D aksen juga sama. D aksen sama dengan X aksen, di sini 6 tambah 3 sama dengan 9, Y aksennya 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi, D aksen sama dengan 9,11. Jadi, bayangan translasinya adalah A aksen 5,7, B aksen 9,7, C aksen 5,11, dan D aksen 9,11. Selanjutnya, mari kita bahas tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi geometri berupa perubahan posisi semua titik pada bidang ke arah sebuah cermin atau garis dengan jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Geometri yang dihasilkan berhadapan dengan geometri awalnya. Jadi ini gambarannya untuk transformasi refleksi. Bisa dilihat di sini, jarak titik A ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik A aksen. Jarak titik B ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik B aksen. Begitu juga dengan titik C. Jarak titik C ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik C aksen. Berikut ini rumus umum transformasi refleksi. Suatu titik T, X, Y,
jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka T-aksennya X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, T-aksennya negatif X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, T-aksennya Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, T-aksennya negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, T-aksennya 2H dikurang X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, T-aksennya X, 2K dikurang Y. Sekarang, mari kita bahas contoh soalnya. Tentukan hasil pencerminan titik E 5,7 terhadap sumbu Y dan garis X sama dengan Y. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu Y. Sudah kita ketahui, untuk pencerminan terhadap sumbu Y, ini E aksen sama dengan negatif X, Y. Jadi di sini, X-nya itu 5, jadi negatif X sama dengan negatif 5, dan Y-nya 7. Jadi, E aksen sama dengan negatif 5,7. Selanjutnya, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, E aksen sama dengan Y, X. Jadi, E aksen sama dengan 7,5. Selanjutnya, mari kita bahas tentang rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi geometri yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan prinsip memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu, serta memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat, di sini rotasi tidak mengubah ukuran. Berikut ini gambarannya. Segitiga ABC, jika dirotasikan terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Berikut ini rumus umum rotasi. Sebuah titik T, X, Y, jika dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka T-aksennya negatif Y, X. Jika dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0, maka T-aksennya Y, negatif X. Jika dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka T-aksennya negatif X, negatif Y. Jika dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B, maka T-aksennya negatif Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Jika dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat A, B, maka T-aksennya Y kurang B tambah A, negatif X tambah A tambah B. Jika dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, maka T-aksennya negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B. Sekarang, mari kita coba mengerjakan contoh soal. Tentukan hasil rotasi titik P 5,3 terhadap titik negatif 1,2 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Bisa kita lihat dari soal, titik negatif 1,2 ini merupakan A, B. Jadi A-nya negatif 1, B-nya 2. Kemudian sudah kita ketahui dari slide sebelumnya, T-aksen sama dengan Y kurang B tambah A, negatif X tambah A tambah B. Jadi X-aksennya sama dengan Y dikurang B tambah A, dan Y-aksennya sama dengan negatif X tambah A tambah B. Nah, untuk mencari P-aksen, di sini P-aksen sama dengan X-aksennya negatif 3 dikurang 2 ditambah negatif 1, Y-aksennya negatif 5 tambah negatif 1 tambah 2. Jadi, P-aksen sama dengan negatif 6, negatif 4. Sekarang, mari kita bahas tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi geometri yang berupa pembesaran atau pengecilan sebuah objek. Oleh dilatasi, ukuran benda bisa dibuat menjadi lebih besar atau lebih kecil bergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Berikut ini gambaran dan rumus umum dilatasi. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, T-aksennya Kx, Ky. Dilatasi dengan pusat A, B, dan faktor skala K, T-aksennya K dikali X kurang A, tambah A, K dikali Y dikurang B, tambah B. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal. Tentukan posisi titik Q 9,3
setelah didilatasi oleh titik 0,0 dan faktor skala 1/3. Untuk K sudah terdapat di soal, yaitu 1/3. Kemudian untuk mencari Ki aksen sama dengan Kx, Ky. Sama dengan 1/3 kali 9, 1/3 kali 3. Jadi, Ki aksen sama dengan 3,1. Ya, mungkin sampai sini pembahasan saya tentang transformasi geometri kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.